Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo bersama saya Freko Zuhri dalam tema yang sama berkaitan dengan dominasi pemilih pemilu di pemilu 2024. Nah, kalau kita bicara juga soal pemilih pemula, nah tadi disampaikan ada beberapa mungkin pemilih pemula yang saat ini mungkin katakanlah sudah apatis gitu ya. Nah, sebetulnya untuk menyikapi hal ini atau apa sih sebetulnya upaya agar pemilih pemula tidak apatis gitu, tidak menghindar gitu dari katanya pemilu dan juga politik saat ini. Nah, seperti apa dari Bang Sony? Ya, saya pikir penting juga bagaimana edukasi politik ini dari lingkungan keluarga dan lingkungan orang terdekat itu kan. Kecuali tadi sama juga di yang di medsos itu kan, di medsos, keluarga dan orang terdekat. Karena kan kalau tidak di keluarga pasti di teman-teman sepermainan biasanya orang-orang terdekat dia itu kan. Ini sangat penting sekali bagaimana politik ini bisa tersampai dengan baik dengan generasi muda pada hari ini kan. Jadi begini, sejak ada teknologi informasi ini kan semua orang semakin tersadar itu kan. Saya misalnya itu kan ada grup WA itu kan, grup WA keluarga besar itu kan. Jadi mulai sadar sekarang bagaimana bahwa politik itu sangat menentukan itu kan. Kalau misalnya kita tidak peduli dengan politik, misalnya milih itu cuma berdasarkan uang, maka akan rugi kan. Ya, maka memilih itu harus berdasarkan yang kita kenal, orang itu memang betul-betul dia bagus, itu kan. Nah, jadi dengan teknologi ini juga menjadi hal yang positif sebetulnya, membuat bagaimana secara umum masyarakat sadar dan generasi muda juga sadar bahwa dengan peduli politik itu ya akan melahirkan kebaikan. Karena gini, kalau kita berkaca di Eropa itu kan, di teman-teman lingkungan di Eropa itu sangat peduli sekali anak-anak mudanya soal lingkungan, soal kerusakan lingkungan itu kan. Bagaimana memilih senator, politisi yang memang pro dengan lingkungan itu sangat, kalau di Eropa itu saya lihat sudah cukup luar biasa itu kan. Lewat demonstrasi lewat medsos, walaupun juga lewat dan juga lewat langsung ke lembaga-lembaga pemerintahan itu kan. Jadi penting juga bagaimana hari ini tadi kan saya pikir orang tua, artinya untuk meningkatkan kesadaran ini adalah bisa dimunculkan oleh orang-orang terdekat juga, orang gitu, terdekat, mungkin dari keluarga, dari lingkungan, dan juga mungkin media sosial ini juga ada impact positifnya gitu untuk bisa meningkatkan kesadaran. Karena media sosial juga kalau cuma sebatas itu tanpa dikawal maka tidak baik juga nanti kan. Baik. Nah, kalau dari Pak Agus sendiri seperti apa Pak kalau melihat untuk sebagai upaya gitu pencegahan dari apatisme ini sendiri, terutama untuk pemilih pemula saat ini seperti apa? Iya, jelas tanggung jawab utama tidak bisa dilepaskan dari penyelenggara pemilu karena kesuksesan ini kan juga diukur dari seberapa persentase yang namanya proporsi populasi kita itu yang memiliki hak suara untuk menyalurkan suaranya. Nah, semakin besar persentase pemilih menyalurkan suaranya, maka bisa dikatakan secara statistik sukses penyelenggaraan pemilu. Nah, dalam rangka meningkatkan itu tentu ada upaya-upaya yang mesti dilakukan dan upaya itulah menjadi tanggung jawab yang namanya penyelenggara pemilu. Selain kalau secara non formal disampaikan oleh Mas Sony tadi, keluarga, lingkungan terdekat, tapi yang menjadi fokus utama sebagai formal penyelenggara pemilu lah yang kemudian diharuskan untuk bertanggung jawab terhadap bagaimana terkait dengan pemilu ini sukses sehingga bisa menggerakkan yang namanya pemilih pemula untuk antusias menyuarakan. Misalnya kan kalau kita lihat sekarang belum apa-apa misalnya narasi tentang bahwa pemilu ini curang banyak. Nah, pemilu ini curang harusnya berkonsekuensi terhadap apatisme yang semakin meningkat. Lalu kemudian bagaimana itu di-counter? Nah, selama ini harus kita akui penyelenggara pemilu terkadang melakukan sosialisasi itu hanya sebatas formalitas seremonial. Ketika ada pendanaan ya dikumpulkan di satu hotel misalnya untuk diselenggarakan sosialisasi
mengenai pemilu dengan perwakilan-perwakilan dari berbagai elemen Ya, masyarakat. ini menjadi permasalahannya formalitasnya saja. Formalitas. Padahal kalau dana itu digunakan betul-betul untuk mengelola satu atau beberapa akun medsos yang isi kontennya dekat dengan kultur, dengan cara atau gaya masing-masing generasi Z di suatu daerah, saya pikir itu akan lebih efektif untuk mempengaruhi tingkat penurunan apatisme terhadap pemilih pemula untuk menyuarakan suaranya. Ya, Iya. artinya memang tidak bisa kita abaikan gitu pengaruh dari media sosial ini ya. Iya, saya rasa Karena tidak kalau bisa. kita melihat mungkin disampaikan tadi penyelenggara memberikan upaya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau para pemilih pemula ini, tetapi juga mereka mengabaikan hal yang terjadi di media sosial dengan informasi yang beredar gitu ya. Iya. Memang tidak bisa kita abaikan. Nah mungkin kita bisa memberikan, kalau ini kita sudah masuk di segmen terakhir, mungkin bisa harapan-harapan seperti apa kalau kita melihat pemilih pemula menjadi potensi dan juga dominasi di pemilu 2024 ini. Apa sebetulnya menjadi harapan kita bersama agar pemilih pemula ini juga bisa ikut berpartisipasi untuk pemilu 2024 nanti? Ya, kalau saya lihat bahwa potensi besar di mana hampir 60% pemilih pemula itu adalah mayoritas yang akan memiliki hak suara, seharusnya ini menjadi satu keuntungan bahwa ke depan pemilu 2024 harus menghasilkan yang namanya kepemimpinan yang betul-betul ideal dalam perspektif pemilih pemula. Nah, untuk menuju ke situ perlu ditumbuhkan bagaimana ruang informasi itu yang juga sehat. Ya. Nah, ruang yang sehat itulah menjadi tugas kita bersama. Oke. Parpol, ya, kemudian masyarakat sipil, NGO, termasuk politisi-politisi untuk menyajikan berbagai informasi yang memang memberikan satu multivitamin bagi yang namanya pemilih pemula ini untuk mendapatkan beragam konten tapi yang positif. Oke, baik. Ya, Terima itu- kasih. itu saja. Mas Agus. Mungkin bisa disampaikan oleh Bang Sony, apa harapannya untuk pemilih pemula khususnya agar bisa berpartisipasi nanti di pemilu 2024? Ya, harapan kami, saya lah secara umum, bahwa memang ke depan ini kita ingin melihat bahwa gagas-gagasan itu muncul dari anak-anak muda itu kan. Gagasan, ide-ide terkait dengan politik ini kita mengharapkan ini muncul dari anak-anak muda. Kalau itu sudah dari anak muda, maka bisa dipastikan bahwa partisipasinya sudah cukup luar biasa itu kan. Kepedulian dengan politik itu cukup luar biasa. Jadi itu kita mau harapan kita lahir gagasan dari anak-anak muda terkait dengan politik di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Sony, terima kasih Ya. Agus sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama Ya. tentunya berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, berkaitan dengan tema kita pada hari ini membahas dominasi pemilih pemula di pemilu 2024. Tentu saja kita berharap untuk para pemilih pemula ini bisa berpartisipasi tentunya untuk memberikan gagasan dan memberikan suaranya, karena suara ini sangat penting. Satu suara menjadi sangat penting untuk kebangkitan dan juga masa depan kita nanti. Dan akhirnya saya Friko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.